Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Nilika dari kelas 1 TRPLA. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data kelompok. Ini nomor 2-nya, yaitu membuat program kasus sederhana, di mana user memasukkan banyaknya jenis barang, kemudian user memasukkan nama barang, jumlah barang, harga, kemudian sistem akan menampilkan nama barang dengan jumlah paling banyak, nama barang dengan jumlah paling sedikit, lalu total harga per masing-masing barang, lalu total yang harus dibayar keseluruhan, dan nama barang dengan jumlah bayar yang lebih besar. Eh, Langsung ke programnya. Pada fungsi main sebagai fungsi utama, di sini terdapat variabel input digunakan agar pengguna dapat menginput nilai, lalu objek scanner system.in agar dapat membaca inputan dari pengguna. Kalau di sini menggunakan perinan mencetak judul program, yaitu program kasus sederhana, perinan kosong untuk memberikan jarak atau spasi antar baris. Selanjutnya, mencetak pesan user memasukkan jumlah data, yang nantinya jumlah data tersebut akan dibaca dan disimpan dalam variabel n input.nextIn. Lalu mendeklarasikan array nama barang dengan tipe array of null string dengan parameter n, yang eh, variabel ini nantinya akan digunakan atau array ini akan digunakan untuk menyimpan atau menampung nama barang dengan tipe data string. Lalu variabel jumlah barang atau array jumlah barang dan array harga barang dengan tipe integer array dengan parameter n untuk menampung jumlah barang yang akan diinput oleh pengguna dan harga barang yang akan diinput oleh pengguna. Selanjutnya untuk input data array menggunakan perulangan for, di mana for ini dimulai dari indeks ke 0 sampai n-1. Kenapa dari 0? Karena array selalu dimulai dari 0 hingga n-1. Kenapa n-1? Misalnya jumlah data yang diinput oleh pengguna ada 5. Jadi 5 kurang 1 itu 4. Karena dimulai dari 0 ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada 4, ada 4 dari 0 sampai 4, tapi berjumlah tepat ada 5. 5 data yang akan diinput oleh pengguna nantinya. 5 kali perulangan maksudnya. Di sini eh, pada perulangan ini pengguna akan diminta untuk menginput nama barang, jumlah, dan harganya yang nanti akan disimpan dalam array nama barang, array jumlah barang, dan array harga barang berdasarkan indeksnya. Jadi nanti akan muncul perulangan barang ke satu, namanya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, lalu selanjutnya barang kedua, namanya apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Lalu di sini saya menuliskan input.nextLine. Kenapa? Karena eh, pada variabel inputan sebelumnya yang pertama kali yang diinput adalah variabel n, di mana variabel n ini menggunakan input.nextIn, yaitu membaca data dengan tipe integer. Sedangkan selanjutnya yang saya ingin pengguna input yaitu nama barang, di mana nama barang sendiri bertipe string. Jadi input next line di sini sebelum menginput nama barang di sini itu digunakan untuk menghapus atau mengclear riwayat bacaan sebelumnya yang membaca data dengan tipe integer agar berikutnya dapat membaca data dengan tipe string. Oke. Lalu lanjut ke yang A, sorry di sini harusnya menampilkan nama barang.
nama barang dengan jumlah paling banyak. Mendeklarasikan variabel A, di mana dalam variabel A akan memanggil fungsi cari jumlah terbanyak dengan parameter jumlah barang. Di sini adalah fungsinya. Pada fungsi cari jumlah terbanyak menggunakan parameter atau acuannya yaitu jumlah. Jumlah sendiri tipenya adalah integer array dan akan mengembalikan nilai akhirnya nanti dengan tipe integer juga. Di sini diinisialisasi barang terbanyak sama dengan jumlah indeks ke 0 atau indeks pertama. Kenapa? Jadi diasumsikan bahwa jumlah ke 0 atau indeks ke 0 adalah barang dengan jumlah paling banyak. Lalu menggunakan perulangan for, di mana indeks dimulai dari indeks 1 hingga jumlah dot size min 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah indeks kedua. Indeks kedua. Karena indeks pertamanya sudah digunakan di sini. Di jumlah indeks ke 0. Jadi pada perulangan dimulai dari indeks ke 1. Indeks apa itu? Indeks keduanya yaitu 1 sampai dengan jumlah dot size min 1. Lalu di dalam for terdapat kondisional di mana akan diperiksa atau dibandingkan jika barang terbanyak itu nilainya lebih besar dari jumlah indeks ke I, maka barang terbanyak saat ini nilainya akan diperbarui dengan jumlah indeks ke I yang lebih besar atau terbanyak gitu. Setelah perulangan, uh, fungsi akan mengembalikan nilai barang terbanyak. Nilai barang terbanyak tersebut nantinya akan dicetak di sini. Akan dicetak nama barang indeks keberapa, lalu dengan jumlah barangnya indeks keberapa, dan harga satuannya harga berapa. Selanjutnya, yang B menampilkan nama barang dengan jumlah paling sedikit. Sama seperti yang A tadi, cuma di sini mencari jumlah sedikitnya. Mendeklarasikan variabel B, di mana B akan memanggil fungsi cari jumlah sedikit dengan parameter jumlah barang. Ini. Oke, jadi pada fungsi ini akan mendeklarasikan variabel barang terdikit sama dengan jumlah indeks ke 0. Sama kayak yang sebelumnya, jumlah indeks ke 0 di sini diasumsikan dengan jumlah barang paling sedikit atau barang terdikit. Gitu ya. Lalu menggunakan perulangan for dengan indeks dari 1 sampai dengan jumlah dot size min 1. Lalu akan dilakukan perbandingan di dalamnya dengan kondisional jika barang terdikit tersebut nilainya lebih besar alias kayak masih lebih besar dari jumlah indeks ke I, maka akan maka barang terdikit saat ini akan diperbaharui atau diupdate menjadi jumlah indeks ke I terbaru yang jumlah barangnya lebih sedikit. Jumlah barangnya lebih sedikit atau paling sedikit. Setelah perulangan, nilai barang sedikit akan dikembalikan dan dicetak di sini. Akan dicetak nama, jumlah, dan harga satuan barang yang mana yang paling sedikit jumlahnya. Lalu yang C menampilkan total harga per masing-masing barang.
Jadi nanti misalnya ada 4 barang. Jadi 4 barang, masing-masing barang kan ada jumlah dan harganya dan akan masing-masing dikali. Misalnya coklat harganya 2.000 dan jumlahnya ada 5. Jadi nanti akan dicetak dua 2.000, 2.000 dikali 5 jadinya 10.000 nanti. Menggunakan di sini menggunakan perulangan for untuk mencetak per barangnya nanti namanya berapa, apa jumlahnya, lalu harga satuannya, dan total bayarnya. Total bayarnya di sini dengan memanggil function hitung total harga dengan parameter jumlah barang per indeks dan harga barang per indeksnya. Ini adalah functionnya. Simpel aja, parameternya jumlah dan harga bertipe integer, lalu akan mengembalikan dengan tipe integer juga. Di sini akan melakukan return jumlah dikali harga. Lalu akan ya mencetak per barang nanti di sini. Oke, selanjutnya adalah yang D, menampilkan total harga yang harus dibayar keseluruhan. Jadi, ini berkaitan kayak yang C tadi. Cuma yang C kan hanya menampilkan total per masing-masing barang. Nah, kalau di sini total per barang tadi akan dijumlahkan. Jadi total keseluruhan semuanya. Di sini mendeklarasikan total bayar sama dengan 0. Di variabel total bayar ini akan digunakan untuk menampung total keseluruhan yang harus dibayar nantinya setelah dijumlahkan dari function hitung total harga tadi per masing-masing barang. Menggunakan perulangan for, di sini akan mencetak total barang ke 1, 2, 3, 4, seterusnya dengan memanggil hitung total harga. Hitung total harga yang tadi per masing-masing barang. Eh, barang ke satunya itu totalnya berapa, barang kedua totalnya berapa. Lalu di sini total bayar akan eh, dijumlahkan dengan total bayar sama dengan hasil perjumlahan dari seluruh hitung total harga per barang tadi. Dan akan dicetak di sini, akan dipanggil variabel total bayarnya. Lalu akan menggunakan yang E, menampilkan nama barang dengan jumlah bayar yang lebih besar. Di sini memang mendeklarasikan variabel E, di mana variabel E akan memanggil function hitung termahal dengan parameter jumlah barang dan harga barang. Ini adalah functionnya eh, dengan parameter jumlahnya bertipe integer array, harga harga bertipe integer array, dan akan mengembalikan nilai hasil akhirnya dengan tipe integer juga. Di sini dideklarasikan atau diinisialisasi variabel harga tertinggi sama dengan hitung total harga, function sebelumnya yang ini, dengan parameter jumlah indeks ke 0 dan harga indeks ke 0. Seperti function yang awal akan diasumsikan sebagai barang dengan jumlah terbesar atau termahal. Lalu menggunakan perulangan for, di mana dimulai dari indeks 1 sampai dengan jumlah size min 1. Lalu pada perulangan for-nya terdapat kondisional, di mana akan diperiksa jika harga tertinggi
jika nilai harga tertinggi lebih kecil dari nilai hitung total harga berdasarkan in, berdasarkan indeks ke I, maka harga tertinggi saat ini akan diperbaharui atau digantikan dengan eh, nilai hitung total harga indeks ke I yang jumlahnya itu jumlah dan harganya lebih besar atau terbesar atau termahal. Setelah perulangan akan dikembalikan harga tertinggi dan dicetak di sini. Nih, jika hitung total harga pada indeks ke I adalah E itu tadi yang termahal, maka akan dicetak nama barangnya, jumlahnya, harga satuan, dan ini total bayarnya. Total bayar akan memanggil function hitung total harga dengan parameter jumlah barang dan harga barang berdasarkan indeks keberapa sih yang nilai yang barang dan harganya Pak terbesar, termahal. Selanjutnya akan saya tampilkan untuk outputnya. Misalnya, user memasukkan jumlah data 4 ya. Mie goreng. Mie goreng jumlahnya 10. Harganya 3.000. Lalu barang kedua tuh minyak goreng. Jumlahnya adalah 12. Harganya adalah 12.000. Lalu barang ketiga misalnya beras dengan jumlah 20. Harganya 50.000. Lalu barang keempat misalnya tepung terigu dengan jumlah misalnya 15. Harganya 5.000. Oke, jadi di sini jadi sudah dimasukkan jumlah datanya ada 4, lalu akan terjadi perulangan untuk mengisi data barang 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang A akan menampilkan nama barang dengan jumlah paling banyak, yaitu dengan jumlah paling banyak di sini ada beras dengan harga satuan 50.000. Lalu yang B akan menampilkan nama barang dengan jumlah paling sedikit, yaitu ada mie goreng dengan harga satuan 3.000. Lalu menampilkan total harga per masing-masing barang. Minyak goreng tadi cuma 10, harga satuan 3.000. Jadi total bayarnya 3.000. Minyak goreng, beras, tepung terigu. Lalu untuk total yang harus dibayar keseluruhan ya. Ini total barang pertama tadi ada mie goreng 30.000, minyak goreng 144.000, lalu beras ada 1 juta, dan barang keempat yaitu tepung terigu dengan harga 75.000. Totalnya yaitu 1.249.000. Terus yang E menampilkan nama barang dengan jumlah bayar yang lebih besar. Jumlah yang bayar Pak lebih besar atau paling mahal lah gitu. Di sini yang paling besar adalah beras dengan jumlah 20 dan harga satuannya 50.000. 20 kali 50.000 sendiri udah 1 juta. Oke, sep.
Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk program Kasir Sederhana nomor 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.